jadi agenda malam ini kita group discussion dengan topik secara khusus kita mau ulik-ulik nih topik tentang user feed profiling ya. Nah, kenapa kita pilih topik ini, teman-teman? Karena dari perjalanan Kevlon selama ini kita banyak nemuin ya kayak case-case di mana kita mengalami ya mungkin kesulitan tentang cari kandidat, mau hiring ini itu, dan memang fokusnya Kevlon kan untuk mempermudah proses job fit checking. Dan Bapak Ibu kalau sudah pernah tahu tentang Kevlon sebelumnya, fokus kami di area soft skill ya, jadi kami akan ngecek tentang sikapnya dia, behaviornya dia, dan habitnya dia. Mau sejago apapun technical knowledge-nya, mau sebanyak apapun pengalamannya, kita nggak melihat hal itu karena yang dilihat adalah attitude-nya. Nah, namun sambil berjalan juga kita sering yang melakukan tes adalah kita cek deh existing team kita gitu ya. Jadi nggak cuma tes untuk calon hire tapi juga tes existing team. Nah, ada beberapa case yang kami temuin di mana yang dicek itu cukup posisi-posisi yang memang cukup krusial, posisi senior ya, kita sebutnya sebagai user lah ya. Nah, ternyata di sesi-sesi bedah report kita, kelas-kelas kita, sering kita diskusi, wah orangnya, usernya begini nih. Ini kalau tipe user seperti ini tuh biasanya akan crash dengan tipe user yang seperti apa ya, atau tipe kandidat seperti apa ya. Nah, seringkali saat kita hiring, kita lupa bagian ini. Kita fokus cari kandidat, tapi kita lupa user kita pernah dicek apa enggak. Nah, jadi topik hari ini memang malam ini akan lebih banyak bahas tentang user feed profiling. Dengan tujuan apa? Sekali lagi, kita lewat group discussion ini, kita ingin belajar bareng. Kita juga akan membahas report kalau ada yang memang mau coba dibahas usernya. Mungkin kalau boleh, siapa nih yang mungkin punya pengalaman dalam hiring, kita nyari kandidat, ya di sini saya lihat juga ada beberapa yang HR gitu kan. Pernah nggak ada yang mungkin kepentoknya entah karena kandidatnya atau malah kepentoknya dari profilnya user? Ada nggak yang mungkin mau share pengalamannya? Dan lebih baik isunya karena apa sih gitu? Baik, selamat malam teman-teman semua. Dari teman-teman HR, ada tim yang khusus memang. Kita itu yang paling secara nilai itu jauh dari kita itu adalah rekrutmen gitu. Nah, sampai kemudian berganti HR ya HR lah ya, manajer HR tuh berganti sampai 4 kali, itu nggak ada yang cocok gitu. Karena apa? Nggak sesuai target, selalu begitu ya. Nah, setelah saya gabung itu kan saya pelajari fenomena apa yang terjadi gitu kan. Nah, setelah saya telusur memang ada beberapa hal. Salah satunya ini Pak Jaya adalah, jadi user itu apa ya, kalau kita kasih kandidat, tidak semuanya lah ya, memang ada beberapa saja. Tapi setiap kecentok ke orang itu, ke departemen itu gitu, rata-rata itu reject gitu ya. Misalnya ketika kita berikan kandidat sesuai dengan, kita kan ada apa namanya, metrik kompetensinya ada itu kan. Nah, kemudian nggak sesuai gitu, yang alasannya hasil tesnya, yang alasannya macam-macam gitu. Padahal di awal ketika kita kasih itu sesuai gitu. Terus pada saat kita kasih, oke lah, yang penting speknya sesuai, tidak apa-apa. Nanti masalah SO, salary offering nanti kita bisa nego. Kita kasih nih speknya tinggi, SO begitu SO terlalu nggak cukup nih budgetnya. Jadi, nah lama-lama itu juga kita yang pusing rata-rata gitu kan. Kita berikan sesuai dengan yang mereka inginkan, kita kejar, nggak sesuai, kita buat diskresi itu ya, diskresi yang untuk rekrutmen ternyata juga sama gitu. Sekarang saya take over langsung, saya hand over langsung ke saya, sehingga ketika ada rekrutmen yang level tertentu dengan saya. Lah anehnya ketika saya handle itu clear. Nah, ini juga salah satu kendala yang menjadi problem. Nah, ini setelah ada arahan dari Coach Chanto juga sekarang kita bongkar semuanya. Jadi ternyata ada dua hal yang memang menjadi apa namanya, catatan di kita. Satu di internal kita di PIC, dan satu memang mayoritas itu di user kita gitu.
Itu aja sih Pak Ajay. Yang mana notabene gini Pak, esensinya Pak Ajay. Apa yang diminta kita kasih, tetapi begitu kita kasih sesuai dengan permintaan, ada hal lain yang ternyata menjadi catatan mereka gitu. Ketika kita kasih, ada lagi catatan yang lain sampai di akhir ada seller offering gitu. Nah begitu Pak Ajay. Nah setelah kita handle clear lah sekarang, banyak perkembangan walaupun memang masih ada PR di internal kita terkait dengan HR manager yang masih proses juga kita saat ini. Gitu Pak Ajay dari saya. Oke, thank you. Jadi kalau di case-nya Pak Yani ada ya memang isu sedikit banyak ada isu di sisi bisa dibilang user fit lah ya. Nah memang kalau kita bicara tentang user fit memang topiknya bisa luas banget ya. Nah tapi kita akan batasi topik hari ini akan lebih baik kalau bicara user fit dari sisi soft skill-nya, dari sisi behavior-nya dan habit-nya. Nah tapi saya yakin juga teman-teman di sini yang di HR mungkin juga punya case yang sama. Jadi mengajukan kandidat seperti ini tapi nanti tahu-tahu mental lagi dan lain-lain. Nah satu lagi mungkin ada nggak yang mungkin bisa share ceritanya? Ada nggak pengalaman di mana ketika kita sudah mencari kandidat, tapi ketika mungkin sudah di-hire, malah mungkin isunya tuh malah dari sisi user kita malah yang nggak fit gitu loh misalnya. Ada nggak yang mungkin satu orang lagi yang mau share pengalamannya? Ada? Oke, baik. Terima kasih kesempatannya nih. Dengar cerita-ceritanya kok kayaknya menarik juga nih kalau sedikit sharing gitu. Oke. Ya Pak. Ya, kisah kayak gini tuh kisah klasik ya. Oke. Somehow kalau misalnya dari kisahku lebih banyaknya kayak user sendiri itu kadang nggak tahu sih apa yang mereka butuhkan gitu. Singkat cerita kalau misalnya kita udah coba nih cari yang secara fit propernya tuh udah oke banget nih, udah dites segala macam udah, terus interview HR tuh udah match banget nih secara profile kayak gitu. Bahkan pada saat interview user sendiri pun ya user kayak merasa ya ini oke nih, tapi ya pada saat di dalam pekerjaan mungkin usernya sendiri yang nggak bisa direct nge-direct si kandidatnya atau gimana ya, akhirnya kayak dalam 2 bulan terus habis itu keluar, terus begitu lagi kisahnya akan berlanjut, sebuah kisah yang pengulangan kayak gitu sampai akhirnya aku tuh cuma bertanya sebenarnya bapak carinya tuh orang yang kayak gimana sih. Bahkan di tengah kisahnya tuh dia juga berhenti kayak nanya, saya juga bingung. Mungkin kisahku kayak gitu ya. Tapi itu kisah klasik yang mungkin sering kali terjadi gitu. Mungkin itu aja kali ya kalau sharing dari saya. Thank you. Ya, kalau yang kita sendiri pernah temuin ya kalau di case-case-nya dari Podkevlen itu, jadi waktu itu kita pernah ada case. Jadi ada yang teskan existing team ya, satu company dites. Dan saya nggak tahu kalau yang dites itu ternyata owner. Jadi HR-nya hubungin saya, Pak ini bisa nggak tolong dibantu lihat hasilnya. Ini profile user sekarang ini gitu ya. Ya seperti biasa mungkin teman-teman di sini kalau pernah lihat saya bedah report ya saya cuma jawab apa adanya sesuai dengan yang dibaca di sana. Nah HR ini menyampaikan kalau memang ini ada kesulitan nih dengan yang menghadapi user ini. Kok kayaknya turnover-nya tinggi banget di tempat kita ya, kok banyak mentok banget kalau misalnya berurusan dengan user yang ini gitu loh. Ternyata waktu dicek, waktu saya tanya ini posisinya di level apa? Oh di level director. Tanpa saya tahu itu sebenarnya part of owner, shareholder juga gitu loh. Nah, hanya saja ada beberapa hasil tes Kevlen-nya itu yang munculnya adalah strategic thinking-nya tuh weak. Analitis dalam berpikirnya tuh weak ya, tekadnya bulat, ngototan. Terus juga komunikasinya weak. Ya ada banyak hal lah. Singkat cerita ya saya cuma bilang, wah ini kalau profile usernya di posisi setinggi itu ini kalau misalnya diajak berpikir diskusi yang sangat taktikal, strategik dan lain-lain kok kayaknya agak kurang pas ya. Apa enggak sebaiknya
cari user yang lain. Saya tanpa tahu itu adalah owner gitu ya. Jadi ya kalau profile seperti kan pada dasarnya kalau kita hiring kan finding the right man for the right place. Nah, kalau di posisi yang seharusnya kuat dalam berpikir strategik, inovatif, terus juga perlu bisa berkomunikasi dan lain-lain. Kalau ternyata profilnya berseberangan, ya udah, cari aja yang lain gitu kan. Ternyata nggak bisa, Pak. Ini yang punya, salah satu yang punya. Oh, oke. Nah, terus kalau case kayak gitu gimana? Masalahnya kalau misalnya dapat tim yang kebetulan strategic thinking-nya kuat sekali, yang mungkin berseberangan ya hasil tesnya ya. Nanti kita coba ya lihat dari real case tadi lah. Bisa jadi kandidat yang bagus ini juga akhirnya mental juga. Karena apa? Karena bisa dia ingin ngajak diskusi yang sangat deep, sangat dalam, sangat teknik, sangat taktis gitu ya. Bisa-bisa nggak nyambung juga gitu loh. Nah, cuman karena ini profile usernya ini nggak bisa dipindah, harus di sana karena memang ada kepentingan kayak gitu. Otomatis kan strateginya harus dirubah. Contoh, misalnya ya, kandidatnya kalau di-hire ya, paling nggak dia harus tahu juga ekspektasinya kalau misalnya mau diskusi dengan pihak atasannya, direct usernya, ya dia harus tahu. Sampai sejauh mana, karena kalau nggak tahu gitu kan malah jadinya crash. Nah, seringkali kan nggak tahu nih. Seringkali berharap, oke, ketika dia di-hire, dia berharap dia bisa perform dengan dia cerita apa adanya, dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Tapi tanpa disadarin, usernya ini yang bukan tipe yang bisa diajak diskusi secara detail. Ketika ditanya penjelasannya apa, juga nggak dapat arahan yang clear. Nah, itu case yang sebenarnya mendasari kenapa kita ngadain sesi ini gitu loh. Terlepas banyak case tadi seperti yang Pak Yani bilang, oh ketika saya ngajukan profilnya cocok, ternyata secara salary dan lain-lain. Ya itu ada hal eksternal lah ya. Kalau tadi case-nya di Pak Davin kan, usernya malah nggak tahu mau cari apa. Nah itu mungkin masih bisa di-trace nanti. Apakah sebenarnya user ini tipe yang nge-plan, strategic thinking-nya juga kuat, dan lain-lain. Sehingga sebenarnya kalau dia ada request sesuatu tuh ada dasarnya. Karena ya kita bisa pahamin kalau ada tipe-tipe yang kadang itu ya kalau pas butuh apa ya dia say something tanpa ada dasar, bisa jadi gitu ya. Nah, itu nanti yang kita coba akan gali lebih jauh. Halo, sorry tadi ya, jaringannya agak keputus. Tapi secara poin ya, saya nangkep sih, kadang itu antara kita sebenarnya perlu ngegali lebih dalam lagi atau enggak ya. Kita coba untuk menggunakan sudut pandangnya dia kali ya sebenarnya. Dari apa yang sebenarnya dia tuh cari gitu. Kalau saya menggunakan sudut pandangnya itu kayak nyari jodoh gitu. Orang yang kompeten tuh belum tentu orang yang cocok dengan yang bisa bekerja sama dengan seseorang kayak gitu. Mungkin saya akhirnya selalu standpoint saya tuh melihat dari sudut pandangnya dia sih. Karena kalau saya dengan sudut pandang saya mungkin based on datanya seperti ini match, tapi kalau misalnya saya nggak seret atau gimana ya, akhirnya dia sendiri ketika anaknya join ya, bisa aja jadinya dia nggak mencoba untuk ngedirect secara baik atau gimana kayak gitu sih.